Prabowo anjing. Kalau kalian merasa diri mewakili rakyat, kenapa tidak jaga nama baik rakyat? Kok malah keluarkan kata-kata busuk dari mulut busuk yang merusak nama baik rakyat? Lalu itu yang mau bilang mahasiswa adalah suara rakyat? Mahasiswa suara rakyat atau mahasiswa yang dimahasewakan? Kalau mahasiswa demo seperti tadi yang berdiri paling depan, pegang mic, suara paling lantang, itu biasanya veteran kampus. Masih cari judul, mau penelitian tentang apa. Padahal sedikit lagi dia sudah DO. Bapak-bapak aparat keamanan yang saya hormati, dengan hormat saya meminta, sekali lagi dengan hormat saya meminta, agar kelompok ini segera ditertibkan. Saat ini otak kalian sedang gelap. Saat ini hati nurani kalian sedang gelap. Lalu bagaimana Indonesia mau terang kalau yang ada dalam diri kalian adalah kegelapan? Sepertinya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana, tidak perlu takut di samping di kanan, tidak perlu takut karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu. Untuk Anda perempuan berhijab dan para pendemo Indonesia gelap yang memaki Pak Prabowo, beta pemuda dari pelosok NTT, beta mau tanya. Dalam aksi demo kalian sering teriak hidup rakyat, sering merasa mewakili rakyat, bahkan kalian sering bilang mahasiswa adalah suara rakyat. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika kalian memaki dan menghina Presiden Prabowo itu juga suara rakyat? Lalu rakyat yang mana? Karena beta sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak pernah titip aspirasi untuk memaki Pak Prabowo. Terus kalau kalian bilang mahasiswa adalah suara rakyat sambil memaki Pak Prabowo, itu suara rakyat dari rakyat yang mana? Atau kalian mau bilang bahwa kalian yang demo itu juga adalah rakyat, jadi boleh mewakili suara rakyat? Kalau pemikiran kalian seperti itu, maka beta bisa bilang bahwa bukan Indonesia yang gelap, tapi otak kalian yang gelap. Kenapa beta bilang begitu? Karena demokrasi itu berpihak pada mayoritas suara rakyat, bukan berpihak pada suara mahasiswa yang mulutnya penuh satwa. Jadi jangan merasa diri sebagai pahlawan rakyat. Lagian, kalau kalian merasa diri mewakili rakyat, kenapa tidak jaga nama baik rakyat? Kok malah keluarkan kata-kata busuk dari mulut busuk yang merusak nama baik rakyat? Lalu itu yang mau bilang mahasiswa adalah suara rakyat? Mahasiswa suara rakyat atau mahasiswa yang dimahasewakan? Kritik itu bukan menghina dan menghina itu bukan mengkritik. Jadi jangan merasa diri bahwa hinaan kalian adalah kritikan. Nanti terjadi sesuatu baru teriak pemerintah zolim, teriak pemerintah bungkam aspirasi rakyat. Lalu aspirasi rakyat apa yang samakan Pak Prabowo dengan hewan? Aspirasi rakyat apa yang bukannya mengkritik kebijakan tapi menyerang fisik? Lagian kalian itu bukan memaki Pak Prabowo sebagai presiden, tapi memaki Pak Prabowo secara personal. Karena jelas-jelas kalian menyebut nama bukan jabatan. Jadi kalian itu memaki Pak Prabowo secara personal bukan jabatan. Dan itu menunjukkan bahwa otak kalian yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Dan supaya kalian tahu, makian kalian pada Pak Prabowo itu bukan hanya bikin rakyat dan Pak Prabowo menjadi malu, tapi juga bikin orang tua kalian malu. Kenapa beta bilang begitu? Karena ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya apa? Artinya kalau mulut kalian keluarkan kata-kata sampah, maka itu sama saja dengan kalian mau kasih tahu pada seluruh rakyat Indonesia bahwa mulut orang tua kalian adalah tong sampah. Sumber dari segala sampah yang keluar dari mulut kalian. Jadi stop menghina dan stop bawa-bawa nama rakyat, karena kami rakyat ini butuh penerus bangsa yang beradab, bukan biadab. Bapak-bapak aparat keamanan yang saya hormati, dengan hormat saya meminta, sekali lagi dengan hormat saya meminta, agar kelompok ini segera ditertibkan. Sekali lagi segera ditertibkan.
Karena kebiasaan mereka yang selalu menyeret-nyeret nama rakyat dalam setiap aksi mereka, saya khawatir pada suatu titik nanti rakyat akan benar-benar jenuh dan muak terhadap mereka, dan kemudian rakyat akan turun ke jalan melakukan penghadangan terhadap mereka, dan kemudian terjadi bentrok yang luar biasa. Saya pikir situasi itu akan lebih merepotkan bapak-bapak. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni, bravo! Kalau mahasiswa demo seperti tadi yang berdiri paling depan, pegang mic, suara paling lantang, itu biasanya veteran kampus. Yang mau nulis skripsi tapi masih bingung karena belum punya judul, dia bingung mau penelitian tentang apa, dan ketika dikasih judul oleh dosen pembimbing dan disuruh nulis proposal, pada bagian bab 1 latar belakang itu dia akan bingung. Apa yang mau dia tulis di situ? Mau tulis dari mana? Apa yang mau dibahas? Orang-orang kayak tadi itu. Dan kerjanya hanya menghasut adik-adik tingkat yang baru masuk untuk turun ke jalan kritik kebijakan pemerintah. Padahal nanti disuruh nulis proposal, bingung. Nanti ditanya dosen mau penelitian kuantitatif atau kualitatif, tanpa bingung dia. Dia akan bingung metode apa yang mau dia pakai dan lain sebagainya. Itu mahasiswa-mahasiswa yang kayak tadi itu. Saya yakin saat ini banyak mahasiswa yang turun ke jalan yang demo itu masih terkatung-katung, masih cari judul mau penelitian tentang apa. Padahal sedikit lagi dia sudah DO. Saya nonton orasi adik mahasiswa yang satu ini. Waduh, sudah sangat-sangat amat keterlaluan. Etika berbicaranya sudah tidak ada. Adik, kalau mau orasi, orasi saja. Sampaikan saja tuntutan, tidak ada yang melarang. Tapi tolong, kepala negara itu jangan dimaki-maki, jangan disamakan dengan binatang. Ingat, adik, yang milik kepala negara itu bukan adik saja dengan teman-teman mahasiswa. Seluruh rakyat Indonesia, dari yang muda sampai yang tua, ikut milih. Jadi tolong dihargai juga rakyatnya itu. Sepertinya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Dasar mahasiswa, mulutnya tidak punya aturan, tidak punya adat istiadat, tidak pernah diselamati. Dasar mahasiswa elek-elek, jancuk. Ya itu wis, kalau udah pikirannya gelap, otaknya gelap, rai-rai ini juga gelap, ya namanya juga mahasiswa jancuk. Jujur, beta sangat malu dengan kalian yang suka menghina presiden. Sangat malu dengan kalian yang suka memaki presiden. Lalu apakah kalian yang suka menghina dan memaki presiden tidak malu dengan tingkah kalian? Sebenarnya untuk Pak Prabowo sendiri, beliau santai saja. Beliau tidak ambil pusing dengan hinaan kalian. Beliau tidak ambil pusing dengan makian kalian. Bahkan beliau bisa menanggapi makian kalian dengan sebuah jogetan. Tapi ini bukan masalahnya apakah Pak Prabowo malu atau tidak, melainkan rakyat Indonesia lah yang malu. Anak-anak bangsa lah yang malu. Karena hinaan dan makian kalian itu dilihat dan didengar oleh negara lain. Bangsa lain bisa menganggap remeh negara kita hanya gara-gara kalian memaki presiden. Lalu bagaimana nama Indonesia mau harum kalau kalian yang merasa kaum intelektual menghina dan memaki presiden? Negara Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang memiliki budaya sopan santun. Tapi kalau kalian menghina dan memaki presiden, itu sama saja dengan kalian merendahkan Indonesia di hadapan negara lain. Dan beta rasa kalian punya otak waras untuk berpikir seperti itu. Tapi sayangnya saat ini otak kalian sedang gelap. Saat ini hati nurani kalian sedang gelap. Lalu bagaimana Indonesia mau terang kalau yang ada dalam diri kalian adalah kegelapan? Dan supaya kalian tahu, Pak Prabowo itu bukan orang biasa. Karena dari Pak Ganjar, Pak Anies hingga ratusan juta anak bangsa, Pak Prabowo lah yang duduk di kursi kepresidenan. Bukan seperti kalian yang duduk di kursi kebencian yang penuh kegelapan. Jadi beta minta dengan hormat pada kalian yang merasa sebagai kaum intelektual, yang merasa sebagai bagian dari NKRI. Belajarlah dan ajarkan pada kami anak negeri untuk perlihatkan pada negara lain bahwa kita, negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Negara yang percaya bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang luar biasa.